야, 맥주다! 난 알 것 같은데. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama Beach Egg Ridge yang seru banget tentunya. Kira-kira bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Seharusnya pada malam itu Hye-in bertemu dengan Si-eun, tapi ternyata ada seseorang yang mendorong Si-eun dari atap. Tapi Hye-in gak tahu itu siapa dan dia sebenarnya pengen menyelamatkan rekaman yang ada di HP-nya Si-eun. Tapi ketika dia cari rekaman itu, HP-nya gak dia temukan sama sekali. Paniklah Hye-in. Kemudian gak lama setelah itu datanglah polisi dan mereka memeriksa semuanya. Dan keesok harinya juga heboh banget, bahkan papan nama milik Si-eun itu langsung dicopot dari nama-nama penyumbang yang ada di sekolah tersebut. Nah kemudian ternyata pada hari itu juga diumumkan bahwa sekolah tersebut memiliki direktur yang baru, di mana direktur kali ini itu auranya sangat dark banget. 혜인아, 잠깐 와볼래? Dan anehnya yang diduga bahkan dituduh sebagai pelakunya adalah Kim Hye-in. Lalu dia dipanggil dan diinterogasi. Hye-in mencoba menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya, bahkan dia nggak tahu kalau misalkan siapa orang yang mendorong Si-eun dari atas atap. Kemudian dia juga disuruh ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Kemudian Hye-in mencoba menjelaskan, tapi tetap aja dia nggak dipercaya sama sekali. Ditambah lagi memang orang yang terakhir yang ngobrol sama Si-eun itu memang Kim Hye-in, dan juga Hye-in kan sempat diancam sama Si-eun. Nah sementara itu si direktur yang baru yang auranya dark banget itu, dia nggak suka kerja yang lelet banget, bahkan dia langsung memukul buku ke asistennya. 오타가 Dia juga mengatakan kepada asistennya ini untuk segera menyelesaikan kasusnya Si-eun, dan dia nggak mau sekolah mereka itu tercoreng namanya. Pokoknya dia nggak mau tahu gimana pun ceritanya, gimana pun caranya, si asisten ini harus segera menyelesaikannya. Dan rencananya memang kata si asistennya mereka bakal membuatnya sebagai kasus penghilangan nyawa sendiri. Terus kan ternyata pada hari itu ada seorang anak baru juga nih yang datang ke sekolah tersebut. Dia bernama Lee Sarang. Dan untuk Hye-in udahlah dia tertuduh sebagai pelaku, tapi juga teman-teman sekolahnya itu jahat banget sama dia. Selain mereka membuat serangga ke dalam bukunya Hye-in, dia juga dengan sengaja melukai bagian leher belakangnya Hye-in. Tapi untung aja nggak kenapa-kenapa. Lalu Hye-in pergi ke toilet untuk membersihkan lukanya tersebut. Tapi pas dia keluar dari sana, cowok-cowok Luchnut itu malah menggangguin Hye-in lagi. Dan kali ini Hye-in nggak mau nyerah gitu aja. Jadi dia bilang sama mereka bahwa nanti dia bakal membuat mereka menyesal kalau seandainya terbukti bahwa dia itu nggak bersalah sama sekali. Dan dia pun langsung memukul si Luchnut itu. Mampus kau. Gak lupa Hye-in juga menyemprotkan mereka apar dan dia langsung pergi kabur dari sana. Tapi terus-terusan dikejar sama mereka, ngelawan satu cewek tapi butuhnya cowok banyak-banyak. Kemana sih otong kalian? Kemudian untung aja Hye-in itu ditolong sama Sarang dan dia langsung ngebawa Hye-in ke kafe. Nah kemudian Hye-in bingung, tunggu, seragamnya kok mirip sekolah kami ya? Lalu dia memperkenalkan diri dan namanya adalah Sarang, adiknya Lee So-mang. Sebenarnya Hye-in itu udah coba terus-terusan menghubungi So-mang, cuma nggak bisa sama sekali, nggak direspon. Nah kata adiknya So-mang bahwa abangnya itu bukan sekolah ke luar negeri, tapi dia itu dikeluarkan dari sekolah. Nah karena nggak ada So-mang, jadinya si Sarang lah yang bakal mendukung Hye-in. 선물 하나 갈 거야? 선물? Sementara itu di sekolah, hubungannya Jena dengan si Yul ini kan udah nggak baik. Terus kata dia memiliki sebuah hadiah spesial sama Jena. Cuma karena Jena nggak ada waktu dan juga dipanggil sama ayahnya, so dia pergi ke tempat ayahnya dulu. Nah kali ini ayahnya membicarakan kepada Jena tentang perceraian ayahnya dengan ibunya Jena. Walaupun Jena nggak setuju dan bilang untuk membatalkan perceraiannya, tapi ayahnya nggak mau dan tetap memilih si gundik nggak ada akhlak itu. Karena emosi Jena lagi nggak stabil, akhirnya ayahnya menyuruh Jena untuk segera keluar dari ruangan itu. Dan Jena benar-benar kecewa banget kepada ayahnya. Nah kemudian ternyata di internet sudah tersebar luas tuh tentang berita perceraian ayahnya Jena dan juga ibunya. Dan ketika itu Jena kan mencari taksi tuh. Nah dikira sama Hye-in Jena mau bundir.
Langsung disamperin sama dia si baik Jena dan Jena bilang bahwa dia pengen ketemu sama ibunya karena ibunya nggak ngerespon ketika dia telepon dan juga kirimkan pesan. Lalu dipesankan taksi sama Hyein. Nah sesampainya di tempat ibunya Jena, Jena langsung berlari ke sana dan juga mengabaikan Hyein. Kasihan banget ya. Nah sampainya Jena di sana, untung aja ibunya itu baik-baik aja, cuma lagi dalam kondisi minum seperti biasalah. Jena langsung membuang minuman ibunya karena dia nggak mau ibunya minum minuman terus-terusan seperti itu. Dan ibunya bilang sama Jena, ibunya ya nggak masalah kok misalkan harus bercerai dengan ayahnya. Dan ibunya meminta maaf sama Jena karena tidak bisa melindunginya. Cuma ibunya berpesan satu sama Jena, jangan biarkan si Gundik itu merebut segalanya. Jena bilang tenang aja. Kemudian dia dijemput sama ayahnya dan dia harus segera pergi dan meninggalkan Hyein gitu aja. Padahal Hyein udah nungguin dia berjam-jam di sana tapi ya akhirnya ditinggalin juga. Nah, keesokan harinya, Yulhi menginformasikan sama Jena hadiah yang dia maksud kemarin adalah dia melaporkan Jena untuk mendapatkan komite kedisiplinan gara-gara katanya Jena itu udah jahat. Nah, tapi Jena itu bilang bahwa kamu ini berani-beraninya melawan seorang baik Jena, ya kan? Karena itu juga menurut dia rumor palsu yang tanpa ada bukti sama sekali. Dan Jena bilang bahwa dia tahu bahwa si Yulhi inilah orang yang berusaha menghilangkan nyawanya Kim Hae-in. Terus kan Hyein berlari untuk melihat ayahnya karena kebetulan ayahnya disuruh untuk menghadap ke ruang guru gara-gara si cowok-cowok lucu kemarin melapor ke orang tua mereka dan yang disuruh minta maaf siapa? Ya, Hyein dan juga ayahnya. Padahal yang salah itu kan bukan Hyein. Nah, awalnya Hyein itu nggak mau minta maaf dan juga berusaha untuk membela dirinya. Tapi gurunya bilang sama Hyein, susah banget tuh ngelawan mereka. Ditambah lagi Hyein ini kan kurang mampu dibandingkan mereka dan kalau misalkan ngelawan nantinya Hyein ini bakal tercoreng namanya, bahkan bakal susah jadi kerja, segala macamnya, nggak bisa pindah sekolah dan lain-lain gitulah. Akhirnya Hyein menurunkan egonya dan meminta maaf sambil berlutut kepada orang-orang gak ada akhlak itu. Jena sebenarnya pengen bantu tapi dia masih menahan dirinya. Oh iya, selain Lee Sarang ternyata ada satu orang lagi nih yang bakal bersekolah di Cheongdam sebagai anak baru yang bernama Cha Jinuk, di mana dia itu juga ternyata bakal berkenalan nantinya dengan baik Jena. Nah, tapi belum diketahui sebenarnya niatnya itu baik ataupun tidak. Dan juga di internet itu beredar bahwa ada anjing hitam yang memberikan informasi ke publik tentang perceraian orang tuanya Jena dan juga tentang si Gundik. So Doun juga menonton video tersebut dan dia agak kasihan nih sama Baek Jena. Dan gak lupa Baek Jena juga ternyata menonton video itu dan dia menuduh bahwa si Yulhi dan juga Ujinlah yang melakukan itu. Tapi mereka bilang enggak sama sekali. Kemudian ternyata direktur baru di sekolah Cheongdam itu adalah pamannya So Doun. Katanya sama Doun dia bakal melindungi Doun sampai akhir dan kalau butuh bantuan tinggal bilang aja. Tapi ternyata itu hanya trik licik belakangnya aja. Karena setelah salaman sama Doun dan Doun pergi, dia langsung ngelap tangannya pakai tisu dan membuang tisu tersebut seakan-akan dia itu jijik. Bermaka dua ya. Setelah itu Doun menemui Jena karena dia tahu bahwa Jena itu lagi sedih dengan berita yang lagi beredar tentang keluarganya. Tapi si Jena bilang bahwa dia itu nggak kenapa-napa sama sekali dan juga kalau misal pun dia sedih, dia itu juga nggak mau minta tolong juga sama si Doun ini. 귀엽지? Pas pulang ke rumah, Jena moodnya yang masih belum baik, malah datanglah si Gundi itu yang bilang bahwa dia bakal tinggal di rumah itu dan juga sudah menyiapkan kamar untuk calon adik laki-lakinya Jena. Terus Jena bilang, apa? Tunggu. Adik laki-laki, bahkan ketika dia lahir pun dia tidak akan pernah dianggap sebagai anak ataupun pewaris dari ayahnya Baek Jena. Si Gundik langsung ketar-ketir dan Jena menahan emosinya dan ketika sampai di kamar dia memecahkan gelas yang ada di kamarnya. Terus kan Hyein itu kasihan nih sama ayahnya karena dia melihat ayahnya itu kayak kerja keras banget, jadinya dia segan dan juga harus berjuang sendirian lagi dan gak mau merepotkan ayahnya. Lalu dia pergi ke tempat temannya dan dia cerita bahwa dia itu dituntut dan dia bakal terancam bahwa gak bisa cari kerja dan juga lain-lain, hidupnya bakal semakin sulit. Kemudian
Tiba-tiba datanglah Lee Sarang dan dia bilang sama Hye-in cuma ada satu solusinya. Solusinya adalah kamu harus masuk ke geng Diamond Six karena cuma itu satu-satunya cara. Kalau enggak ya pasti hidup Hye-in bakal gitu-gitu aja ataupun bahkan lebih parah. Ya udah, setelah itu Hye-in langsung menelpon Baek Jena karena ada hal yang harus mereka bicarakan, yaitu sebuah kesepakatan. Jena bilang dia nggak bisa keluar pada malam itu, dia menyuruh si Hye-in untuk datang ke rumahnya. Gak lama setelah itu sampailah Hye-in ke sana dan dia melihat Baek Jena lagi di treatment like a queen. Nah, setelah itu Jena langsung ngobrol sama Hye-in dan dia menyampaikanlah kesepakatan yang bakal dia buat dengan Baek Jena. Jadi dia menawarkan bahwa dia itu kan mempunyai kalung yang dipakai sama si Yulhi ketika dia berusaha untuk mendorong Hye-in. Tapi Jena bilang, ya kan gak ada bukti CCTV, jadi itu tuh nggak bisa dipakai dan juga nggak bisa membuat kamu itu masuk ke Diamond Six. Dan juga ngadi-ngadi banget nih permintaannya si Hye-in. Akhirnya Jena pun tidak mengabulkan permintaan Hye-in. Intinya dia mau kalau misalkan ada harga yang sesuai tuh, biar dia mau masukkan Hye-in ke Diamond Six. Karena kan itu nggak main-main. Nah pas Hye-in mau pulang nih, dia melihat si Gundik lagi teleponan dan mendapatkan rekaman bahwa ternyata anak yang dikandung sama si Gundik itu bukan anaknya ayah Baek Jena. Kena kau. Keesokan harinya di sekolah, Jena langsung dijumpain sama Hye-in untuk membuat kesepakatan lagi. Tapi malah datanglah si Jinuk dan mengatakan sama Baek Jena bahwa nanti mereka bakal ketemu lagi dan menyuruh Jena untuk dandan yang cantik. Karena para tetua nggak suka kalau misalkan dandan mereka itu menor. Nah Jena bilang tunggu-tunggu siapa nih cowok? Terus dia langsung pergi dan gak jadi tuh buat kesepakatan sama si Hye-in. Terus ternyata si Yulhi itu masih aja menggangguin Jena dan juga menanyakan kabar ibunya tentang keluarganya Jena dan juga segala macamnya. Jena memperingatkan Yulhi lagi, tenang, aku tuh nggak main-main dengan ucapanku yang kemarin. Dan dia juga tahu bahwa si Yulhi inilah yang berusaha menghilangkan nyawa Hye-in. Tapi si Yulhi bilang dia tahu kalau Hye-in itu masih koma di rumah sakit, so dituduh pun dia atau Hye-in kan masih hidup gitu loh. Tapi Jena bilang, tinggal tunggu waktu aja nanti, kau bakal kuhajar. Terus kan pada malam harinya Hye-in itu membuat rekaman itu biar semakin jelas nih suaranya. Pokoknya dia prepare banget sebelum memberikan bukti itu kepada Baek Jena. Keesokan harinya diajak Baek Jena untuk jumpa dan dia kasihlah dua barang bukti. Yang pertama kalungnya si Yulhi, terserah mau dipakai Jena ataupun enggak. Nah yang kedua dia punya bukti yang bakal membuat Jena mau membuat dia untuk bergabung dengan Diamond Six. Nah ketika didengarkan sama Jena, oke. Nah kesepakatannya akhirnya dipenuhin sama Jena dan dia pun tahu bagaimana caranya melawan si Gundik. Nah pada malamnya Jena disuruh jumpa sama ayahnya karena dia ternyata mau dinikahkan sama si Jinuk. Nah nggak maulah Baek Jena karena kan tanpa ada diskusi dulu sama dia dan dia pun kecewa dan juga marah banget sama ayahnya dia. Lalu Jena langsung pergi dari sana dan Jinuk bilang, ntar aku coba ngomong sama Baek Jena. Dan dia bilang sama Jena, udah kita terima aja, nanti sisanya kita urus bersama gitu. Tapi Baek Jena nggak mau langsung kerja sama orang yang baru aja dia kenal, bahkan baru 2 hari gitu. Dan untuk si Jinuk ternyata memang dia itu disuruh sama ayahnya untuk mendekatin keluarganya Jena karena kata ayahnya dia itu berbeda dengan abang-abangnya. So dia harus membuktikan kemampuannya dia. Dia bilang sama ayahnya oke, dia bakal berusaha. Dan ternyata dia juga memiliki rencana sama ibunya. Dia ceritakan tentang pertemuan hari itu dan dia bilang sama ibunya bahwa dia kayaknya bakal bisa nih mendekati Baek Jena dan juga masuk ke keluarganya Baek Jena. Terus Yulhi protes sama direktur mereka, kenapa Baek Jena belum dipanggil-panggil nih? Pokoknya kalau misalkan Jena nggak dipanggil, dia bakal membuat Baek Jena itu bakal dikeluarkan dari grup Diamond Six apapun yang terjadi, dia nggak peduli. Nah tapi tanpa dia ketahui ternyata si direkturnya malah ngelapor kalau misalkan si Yulhi itu meminta Jena untuk dipanggil komite kedisiplinan dan juga bakal dikeluarkan dari Diamond Six. Nah keesokan harinya Jena ketemu sama si direktur dan memberikan kesepakatan. Dia kasih tuh bukti kalungnya Yulhi bahwa Yulhi lah yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya Hye-in. Dan Jena juga menjanjikan kalau si direktur terus berpihak sama dia, maka ayahnya bakal terus-terusan mendanai si direktur ini. Jadinya oke, dia turutin Jena dan dia suruh asistennya untuk menghapus semua penyelidikan atas nama Kim Hye-in. Nah akhirnya Baek Jena memperkenalkan anggota Diamond Six yang baru. Ada 3 orang, yang pertama itu Lee Sarang, kemudian yang kedua adalah Cha Jinuk, dan yang ketiga itu adalah orang yang tak diduga-duga sama mereka.
Terus dibilang sama si Yulhi, loh kan udah 6 orang, siapa nih satu lagi? Kata Jena, So-do-un bakal dikeluarkan dari Diamond Six karena belum membayar iuran tahunan. So, yang menggantikan posisi So-do-un di Diamond Six adalah, ya, Kim Hye-in. Dan mereka itu semua kaget banget ketika Jena memperkenalkan Kim Hye-in sebagai anggota baru Diamond Six. Karena mereka pasti bertanya-tanya, dari mana uang dari si Kim Hye-in ini? Iya kan? Ketar-ketir nggak tuh mereka semua? Haha. Min Yulhi nggak terima dan marah kepada Baek Jena karena sudah memasukkan Kim Hye-in ke kelompok mereka dan juga malah mengeluarkan So-do-un. Tapi, namun Baek Jena hanya menjalankan aturan yang ada karena hingga saat ini Do-un belum melakukan penyumbangan ataupun belum melakukan iuran tahunan. Jadi, ya dia membantu Kim Hye-in untuk masuk menjadi Diamond Six. Karena nggak terima, Do-un langsung dong nanya sama pamannya apakah betul tentang rencana tersebut. Lalu diiyakan sama pamannya. Yang awalnya pamannya itu pengen ngebantu dia, tapi akhirnya Do-un sadar bahwa itu hanyalah akal-akalan pamannya saja. Setelah mengeluarkan ayahnya di sana dan juga merebut posisi ayahnya, sekarang Do-un gak ada lagi pelindung di sekolah tersebut. 걱정 마. Min Yulhi masih tetap gak terima dan bertanya dari mana uang tersebut. Lalu dijelaskan lagi sama Jena bahwa dia ngebantu Kim Hye-in untuk membayar uang iuran Diamond Six. Dan juga iuran itu lebih tinggi dibandingkan si Park Woo Jin. Lalu direktur mereka masuk ke ruangan itu dan mengatakan bahwa dia bakal mengucapkan selamat kepada Hye-in atas bergabungnya dia menjadi anggota Diamond Six. Nah, semakin asmosi jiwalah si Min Yulhi. Terus kan Wee Jin-wook ngerasa bahwa kayaknya Baek Jena ini adalah sekutu yang dapat menguntungkan dirinya. So dia mulai mendekati Jena lagi nih di sekolah. Dan dia mengajak Jena untuk bekerja sama karena mereka nantinya bakal bisa saling menguntungkan. Tapi untuk saat ini Jena masih belum terlalu tertarik kepada Jin-wook. Tapi Jin-wook tidak menyerah begitu aja. Nah, sementara itu, Hye-in sekarang lagi menikmati dirinya bahwa dia sekarang sudah menjadi anggota Diamond Six dan juga menikmati fasilitas yang ada di sana. Karena super duper mewah banget fasilitas yang dia dapatkan. Nah, setelah itu dia dipanggil sama direktur dan diberikanlah pin Diamond Six, HP, dan juga kartu akses. Dan tidak ada lagi orang yang bisa menyentuh Kim Hye-in. Nah, sepulang sekolah seperti biasa dia diantarin sama Lee Sarang. Dan sebelum Hye-in pulang, dia itu sempat digodain nih sama Lee Sarang. Dibilang cantik lah dan baru Hye-in orang pertama yang dia bonceng lah dan segala macamnya. Hal itu hampir aja membuat Kim Hye-in tersipu malu dan dia langsung sadar diri. Lalu dia buru-buru pergi dan juga berpamitan kepada Lee Sarang sebelum nanti Lee Sarang semakin ngegodain dia. 이거 봐. 진짜야. Pas Hye-in sampai ke rumah, dia memberikan kabar gembira kepada ayahnya dan juga abangnya, di mana semua masalah dia itu udah selesai, penyelidikan polisi udah selesai, dan perkaranya nggak akan ada lagi. Dan dia sekarang menjadi anggota Diamond Six, di mana nggak ada orang yang bisa menyentuh dirinya. Terus kan akhirnya si Kim Hye-in itu sadar dan dia akhirnya keluar dari rumah sakit pada hari itu juga. Nah, kemudian Do-un kan mau jengukin Hye-in tuh rencananya pada hari itu. Terus dia nanya sama susternya, loh pasien ini di mana? Udah pulang tuh kemarin. Akhirnya setelah itu dia pergilah ke rumahnya si Hye-in. Dan ketika dibukain pintu sama emaknya, Do-un mau menyapa si Hye-in nih. Tapi karena emaknya ada yang aneh nih dengan Hye-in. Nah, ternyata Hye-in ini itu nggak ingat semuanya alias lagi hilang ingatan. Tapi Do-un bilang bahwa nggak apa-apa, nanti biar dia ngebantuin Hye-in selama di sekolah. Nah, keesokan harinya pas Hye-in ini datang, betapa kagetnya si Min Yulhi dan semua orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Teman sekolahnya juga kaget, loh kok Hye-in udah masuk aja nih. Nah, kemudian kebetulan Hye-in kan juga masuk tuh ke dalam kelas itu. Bingung lah si Hye-in dan dia bertanya sama teman sekelasnya, ini tuh siapa ya? Terus dijelaskanlah sama mereka bahwa selama Hye-in lagi sakit dan juga dirawat, nah yang menggantikan kursinya dia adalah si Kim Hye-in ini. Bahkan sekarang dia itu udah menjadi anggota Diamond Six walaupun dia dari anak-anak penerima beasiswa.
Terus kan akhirnya Hye-in ditelepon sama polisi dan dinyatakan bahwa semua kasusnya itu udah close dan si Eun dinyatakan mengakhiri hidupnya sendiri. Nah pas dia sama Jena mau pergi ya kan, nah dia melihat tuh orang yang sering gangguin dia lagi ngerudung orang lain. Nah karena itu dan sekarang dia udah anggota Diamond Six, Hye-in berencana untuk membalas dendam. Setelah sengaja dia tabrakkan dirinya dan juga minumannya jatuh dan sepatunya basah, dia suruh si Luchun itu untuk menyeka sepatunya tapi dia nggak mau. Nah kemudian dia langsung nampar si Luchun. Betapa kagetnya dia karena Hye-in sekarang adalah anggota dari Diamond Six. So dengan sangat-sangat terpaksa dia menyeka sepatunya Hye-in. Nah kemudian seketika Hye-in sadar bahwa dia kayaknya terlalu kejam nih melakukan pembalasan dendam kepada si Luchnut itu. Dan orang-orang ngeliatin dia karena nggak pede, akhirnya Hye-in langsung pergi dari sana. Dan sebenarnya si Hain kan ada juga tuh di sana, terus diseret tuh sama Yulhi dan dibawa ke toilet. Jadi dia tanya sama si Hain, berani-beraninya dia masuk sekolah lagi dan diberi waktu nih 1 minggu sama si Yulhi untuk dia segera keluar dari sekolah. Karena kalau nggak hidup Hain bakal dibuat dia seperti di neraka. Dan dia nggak peduli mau si Hain hilang ingatan ataupun tidak. Nah terus Min Yulhi menemui pacarnya Park Woo Jin dan memperingatkan dia untuk jangan dekat-dekat lagi dengan Hain karena udah cukup memalukan hal yang sudah dilakukan Woo Jin beberapa waktu yang lalu, dimana kan dia itu selingkuh sama si Hain sampai mereka itu tidur bareng. 복수 제대로 했네? 복수 아니... Baik Jena menanyakan kepada Hye-in apakah balas dendam tadi menyenangkan ataupun tidak. Hye-in bilang enggak, itu cuma ngasih pelajaran aja. Nah pas mereka lagi ngobrol, Hye-in melihat loh kok Hye-in udah masuk ya kan, dijelaskanlah sama baik Jena. Terus pas Jena melihat ada Do-eun, dia langsung mengajak Hye-in pergi dari sana. Kayaknya dia masih ada rasa cemburu sedikit. Nah kemudian Do-eun menjelaskan sama Hye-in walaupun orang-orang agak aneh nih melihat dia, tapi dia bakal tetap membantu Hye-in sampai orang-orang itu bersikap normal lagi sama dia. By the way, baik Jena mengajak Hye-in itu untuk pergi berbelanja sepuasnya. Nah, ketika Hye-in melihat harga pakaian dan juga sepatu tas di sana, itu tuh kayak di luar nurul banget, mahal banget. Tapi baik Jena bilang, tenang aja, pilih aja pakaian yang kamu mau karena ketika masuk Diamond Six, ya gayanya juga harus sesuai. Ya sudah, karena udah dibilang sama nyonya baik Jena, akhirnya Kim Hye-in langsung memilih apapun yang dia mau. Ketika selesai belanja, Kim Hye-in masih nggak percaya kalau dia sekarang adalah anggota Diamond Six dan juga berteman dengan baik Jena. Pokoknya itu berasa mimpi banget sama dia. Nah sementara itu, Park Woo Jin, Jinuk dan juga Lee Sarang lagi melakukan latihan door-door nih mereka. Nah tapi kedatangan Jinuk di sana itu membuat Woo Jin tuh gak nyaman banget dan akhirnya mereka langsung berantem. Terus Woo Jin mendapatkan informasi nih tentang Jinuk, di mana dia ternyata adalah anak haram dari orang tuanya. Maksudnya Jinuk nih beda ibu dengan abang-abangnya ataupun bisa dibilang dia itu anak dari selingkuhan ayahnya gitu. Gara-gara informasi yang beredar, akhirnya Jinuk tuh kayak marah banget sama Woo Jin dan hampir aja mereka berantem dan dihalangin sama Lee Sarang. Nah keesokan harinya pas Hye-in baru kelar dari kelasnya, dia melihat ada seseorang yang kayaknya dia kenal. Lalu dia kejarlah orang tersebut dan dia penasaran banget siapa sih. Nah pas dia sampai ke kolam renang, nah dia dikejutkan sama seseorang. Ternyata orang itu adalah Kim Hae-in, di mana di sini Hye-in itu pura-pura nggak kenal juga dengan si Hae-in ini. Terus dia nanya sama Hye-in bagaimana caranya seorang anak beasiswa bisa masuk Diamond Six dan juga bagaimana caranya dia dapat beasiswa di sekolah tersebut. Lalu dia tanya sama Hye-in, kamu masih nyimpan kan hadiah yang aku kasih? Kalung loh di hari aku itu jatuh. Nah, disinilah Hye-in tahu kalau misalkan si Hae ini pura-pura lupa ingatan. Mengkaget nggak tuh? 네, 다 기억하고 다 기억이 나는 거야?
Kim Ha-in menyalahkan 100% Kim Hye-in karena dia itu sudah memanfaatkan situasi untuk mendapatkan popularitas yang dia peroleh sekarang. Padahal Ha-in sendiri nggak sadar diri bahwa dia jauh lebih lusynyut dibandingkan Kim Hye-in. By the way, ada yang mereka berdua dan mereka tidak sadar akan hal tersebut. Nah, terus Hye-in kan nggak terima kalau misalkan dia itu disalahkan 100% sama si lusynyut ini. Jadinya dia bilang bahwa dia pantas mendapatkan apa yang dia peroleh sekarang. Nah, gara-gara itu Kim Ha-in tuh kayak marah banget kepada Hye-in dan akhirnya mereka berdua berantem dan dia didorong tuh ke kolam. Intinya, kayak manapun ceritanya, Hye-in gak mau disalahkan gitu aja. Jadi dia bilang sama Ha-in, kalau misalkan kau mau aman, mendingan kamu itu pura-pura lupa ingatan aja. Kalau enggak, bisa aja nanti Diamond 6 pasti bakal membuat dia menderita. 말 안 했잖아. Terus kan Wei Jinuk masih aja nih berusaha untuk mendekatin Baek Jena. Tapi Jena bilang bahwa dia itu belum ada ketertarikan sama sekali kepada Jinuk. Terus informasi tentang identitasnya Jinuk bahwa dia adalah anak dari hasil perselingkuhan itu udah tersebar luas di sekolah mereka. Dan banyak banget anak-anak yang memandang dia jadinya sebelah mata. Walaupun dia itu hanya anggota Diamond Six. Dan dia pun heran bahwa banyak banget kelakuan manusia lucu di sekolah mereka. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba aja Kim Hye-in datang dengan keadaan yang kayak gini, bahasa kuyup, dan dia pun gak ada ngobrol sama Jena maupun Jinuk. Nah, pada malamnya dia itu dihibur nih sama Lee Sarang. Sarang bawakan dia beberapa makanan dan disuruh sama Sarang untuk segera makan karena Hye-in kan dari tadi tuh gak ada makan sama sekali. Nah, dia pun makan dengan sangat-sangat lahap banget. Terus Sarang kan mendapatkan telepon dari seseorang, jadi dia bilang sama Hye-in, ntar ya aku terima telepon dulu. Terus tiba-tiba Hye-in melihat bahwa ada HP lagi tuh di tasnya Lee Sarang. Dia heran dong, loh itu HP Sarang ada dua. Dan ketika dia lihat ternyata HP itu adalah HP miliknya si Eun. Nah loh, keesokan harinya si Black Dog memposting lagi keburukan-keburukan, pokoknya hal-hal negatif tentang grup Diamond Six. Nah, mereka itu pun langsung ditertawakan sama anak-anak di sekolah sana. Tapi Jena mencoba untuk nggak peduli dengan hal tersebut. Nah, tapi itu sangat meresahkan dan direktur sekolah tersebut berusaha untuk segera menghentikan informasi tersebut karena nggak ada yang boleh mengusik Diamond Six. Dan dia pun meminta sama asistennya untuk segera menyelesaikan ini. Apapun yang terjadi, pokoknya harus ditangkap tuh siapakah sebenarnya si Black Dog itu. Terus kan Wei Hye-in tuh cerita sama Baek Jena tentang HP-nya si Eun, di mana di situ tuh banyak banget rekaman-rekaman termasuk rekaman tentang dirinya dia. Jadi itu tuh sebenarnya pengen curhat sama Jena, cuma kan tanggapan Jena tuh kayak datar banget sehingga akhirnya mereka berdua jadinya malah berantem. Terus datanglah Jinuk. Kebetulan besok malam dia mau mengadakan pesta, jadi dia mengajak Baek Jena. Tapi Jena nggak tertarik sama sekali ke pesta, tapi dipaksa sama Jinuk. Akhirnya Jena tuh setuju. Terus ditanya sama Jinuk, by the way kamu tuh temenan ya sama Hye-in? Jena bilang, hah? Tunggu. Apa? Temen? Sementara itu Hye-in kan lagi berada di ruang komputer sendirian. Terus dia didatengin sama Woojin. Nah, di sini Woojin tuh pengen memastikan bener nggak Hye-in ini hilang ingatan. Lalu dia mencoba untuk mengingatkan Hye-in apa yang mereka lakukan di malam ketika mereka itu tidur bersama. Nah, ketika Woojin melakukan hal itu lagi sama si Hye-in mempraktekkan ya kan. Jadi dia itu kayak ketakutan banget dan masih sok-sok hilang ingatan. Tapi Park Woojin gak percaya sama sekali kalau misalkan Hye-in ini benar-benar hilang ingatan. By the way, mereka berdua gak sadar kalau mereka tuh diperhatikan sama Lee Sarang. Pas Hye-in keluar dari ruangan itu, ada beberapa anak-anak yang dulunya sering banget mengganggu Hye-in. Jadi giliran Hye-in ini lagi gangguin sama mereka. Jadi mereka juga nggak percaya kalau misalkan si Hye-in ini hilang ingatan. Dan ketika mereka mau memukul Hye-in, datanglah Hye-in dan mereka langsung pergi. Karena ya nggak ada yang berani lagi dengan anak-anak Diamond Six. Nah, pada malamnya ketika Jena itu lagi milih-milih baju tuh sama asistennya kan melalui internet. Jadi Jena itu bilang sama asistennya pas dia ngelihat Hye-in, tunggu, kirim aja satu baju yang dia pilih untuk Hye-in. Baju itu bakal mereka pakai untuk ke pesta yang diundang sama Jinuk. Nah, sementara itu So Do-eun dan juga Kim Ha-in lagi kencan nih. Nah, di sini
kasihan banget sih sebenarnya sama Doun, dimana dia nggak tahu kalau misalkan ceweknya ini dulunya kan tidur tuh sama sahabatnya dia, dan juga dia itu dimanfaatin perasaannya sama si Haen ini, padahal kan dia juga sangat-sangat lucu banget zaman dahulu, dan dia memanfaatkan cintanya Doun untuk mencapai tujuannya. Nah, pada malam harinya, Hyein tuh bingung kan, dia mau pakai baju apa, karena dia tuh nggak ada baju yang bagus untuk pesta. Terus abangnya bilang, tunggu, ini ada kiriman untuk kamu nih, sambil kesal tuh abangnya kan. Dan ketika dia buka paketnya, loh ini tuh gaun untuk pesta. Nah, itulah yang bakal dia pakai. Nah, pas di pesta, duluan sampai tuh si Doun sama Hyein. Jadi mereka berdua itu sebelum masuk, Hyein permisi sebentar karena dia mau berdandan dulu. Nah, pas si Hyein pergi, datanglah si Kim Hye-in dengan penampilan yang berbeda banget dari biasanya, dan juga rambutnya dia sambung sehingga dia kelihatan lebih cantik dari biasanya. Nah, sementara itu si Hyein kan udah kelar nih mau dandan, dan dia disamperin sama si Park Woo-jin, dan Woo-jin mengingatkan dia bahwa dia bisa melakukan apapun kepada Hyein. Tapi di sini Woo-jin langsung terkejut banget ketika Hyein sudah mulai berani kepada dia dan membongkar bahwa dia itu sebenarnya tidak hilang ingatan, dan dia juga bongkar siapakah orang yang mendorong dia pada malam itu, dan hal itu membuat Woo-jin kayak kaget banget. Nah, pas dia mau keluar, dia melihat kalau misalkan Doun sama Hyein tuh lagi ngobrol. Terus pas Hyein pergi, baru dia mendatangin si So Doun, lalu mereka masuk ke dalam pesta. Nah, sementara itu Hyein bertemu sama Lee Sarang dan juga Jinuk di sana. Terus Jinuk ini kepo banget bagaimana cara Hyein bisa masuk ke sekolah itu dengan beasiswa, dan juga kok bisa masuk Diamond Six. Nah, karena dia bingung cara ngejawabnya, Lee Sarang langsung peka dan mengajak Hyein untuk pergi ke atas pentas, dan mereka langsung berdansa dan juga bergoyang satu sama lain. Nah, gara-gara iri dengki, si Hyein langsung pergi dan dikejar dia sama Doun. Harusnya dibiarin aja tuh betina lucnut. Nah, setelah selesai berdansa, Hyein dan juga Sarang balik lagi ke tempat duduk mereka. Nah, terus tiba-tiba aja ada keributan yang dibuat sama Park Woo-jin, di mana dia mengatakan bahwa ada gosip lagi nih tentang ibunya Cha Jinuk. Nah, hal itu Mbak Jinuk tuh kayak marah banget, dan akhirnya mereka berdua berantem dan berusaha dilerai tuh sama Lee Sarang, tapi emosi udah memuncak di antara mereka berdua. Lalu semua tiba-tiba terhenti ketika sang putri datang. Iya, siapa lagi kalau bukan Baek Jena. Nah, Jena mengatakan kepada semua orang di sana bahwa Cha Jinuk adalah tunangannya dia. Kagetlah semua orang, ya kan? Apalagi si itu Min Yul-hee. 혼자. Tapi Mijena menjelaskan kepada Jinuk itu dilakukan hanya untuk menyelamatkan Jinuk aja. Jadi So jangan salah paham. Dan dia juga kasih paham nih kepada Yul-hee bahwa Yul-hee itu milih selera baju yang jelek banget, dan dia sebenarnya pengen mempermalukan Yul-hee, dan dia membelikan baju yang sama dengan bajunya Kim Hye-in. Nah, Hye-in pun kayak kaget banget dong karena dia nggak tahu apa-apa. Wah, Jena. Min Yul-hee benar-benar malu banget gara-gara kelakuan dari Baek Jena. Tapi gara-gara itu juga dia marah banget kepada Jena dan tidak terima akan hal itu, dan dia nggak terima kalau misalkan dia dipermalukan seperti itu. Tapi Jena nggak peduli sama sekali. Kemudian dia malah melampiaskan kemarahannya kepada Kim Hye-in dan juga melemparkan Kim Hye-in air. Namun Kim Hye-in gak tinggal diam gitu aja, dia juga menempelkan air-air yang tersisa di tangannya ke arahnya Min Yul-hee. Kemudian dia langsung keluar dari pesta tersebut karena pasti malu banget dong, ya kan? Kemudian Lee Sarang mengikuti Kim Hye-in dan juga meminjamkan jaketnya kepadanya karena tubuh Hye-in kan udah basah kuyup kayak gitu. Dan ketika sampai di rumah, Hye-in menyadari bahwa kemungkinan besar Baek Jena hanya menjadikan dia sebagai alatnya saja. 다 계획된 거야? Sementara itu Jinuk bertanya kepada Baek Jena apakah semua hal yang tadi udah direncanakan sama Jena ataupun tidak. Jena bilang benar, dia udah merencanakan semuanya karena dia tidak akan membiarkan satu orang pun untuk merebut dia sebagai ratu di Diamond Six. Nah, dia juga bertanya balik kepada Jinuk apa yang Jinuk rencanakan. Tapi Jinuk bilang dia nggak merencanakan apapun, dia hanya manusia biasa aja. Nah, dan Jena akhirnya menyetujui untuk bekerja sama dengan Jinuk.
Keesokan harinya, berita tentang kejadian tadi malam itu tersebar dengan luas banget dan juga viral di postingan komunitas sekolah mereka. Termasuk si Gundik ini juga melihat informasi itu dan bakal menghubungin Min Yulhee. Terus kan si Hain bertanya kepada Daun apakah dia bisa berkunjung ke Diamond Six ataupun tidak. Cuma Daun bilang bahwa dia sekarang udah nggak jadi anggota Diamond Six lagi. Nah gara-gara itu Hain jadi marah kepada Daun seolah-olah dia udah nggak butuh Daun lagi. Dan ketika dia bercerita tentang Woojin, sangat terlihat Daun tuh kurang tertarik hingga akhirnya Hain tambah marah dan pergi meninggalkan Daun. Terus Lee Sarang masih prihatin banget nih dengan keadaan Hye-in dan jadi dia memastikan apakah Hye-in ini baik-baik aja ataupun tidak. Hye-in bilang dia baik-baik aja tapi dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah Sarang kenal dengan Sheen ataupun tidak. Terus dia juga bertanya tentang HP-nya Sheen yang hilang. Namun terlihat banget bahwa jawaban dari Sarang itu berbelit-belit dan dia juga mengalihkan perhatian dan juga mengubah topik pembicaraan, mengatakan kepada Hye-in bahwa dia itu pengen terus-terusan ketemu sama Hye-in, makanya dia mendekatin Kim Hye-in. Ular. Nah terus si Min Yulhee ini tiba-tiba dihubungin sama mak tirinya Jena. Nah jadilah mereka bertemu di tempat parkiran. Jadi di sini mereka berdua itu merencanakan rencana jahat mereka untuk menjatuhkan baik Jena. Jadi Min Yulhee bakal ngebantu si Gundik ini dan si Gundik juga bakal membantu Min Yulhee. Jadi mereka itu punya rencana bersama untuk menjatuhkan baik Jena karena mereka berdua sama-sama membenci baik Jena. Setelah itu Min Yulhee pergi menemuin si Hae-in. Dia juga mengajak Hae-in untuk bekerja sama untuk menjatuhkan baik Jena. Jadi dia itu bakal memfitnah baik Jena dengan bantuan dari si Kim Hae-in ini. Tapi Hae-in untuk saat ini belum mau. Namun Min Yulhee bilang bahwa nantinya mereka bakal bekerja sama apapun yang terjadi karena jalannya emang kayak gitu, kata si Min Yulhee. Tapi entah kayak mana nanti pilihan dari si Hae-in Luchnut ini. Nah terus kan pada malam harinya Yen itu rencana pengen bertemu dengan Sarang dengan mengatakan bahwa dia tahu bahwa Sarang memiliki HP-nya si Sheen. Namun ketika itu datanglah Baek Jina berkunjung ke kafe temannya Hye-in dan ditawarkanlah sama dia kopi untuk Baek Jina. Nah terus Hye-in bertanya sama Baek Jina tentang kejadian kemarin malam dan dia agak kecewa dengan sikapnya Baek Jina yang seperti itu. Namun Baek Jina bilang ya itu kan sesuai dengan orang-orang yang di bawah aku dong, gitulah kata Baek Jena. Kemudian dia juga memberikan materi wawancara untuk Hye-in keesokan harinya, walaupun awalnya Hye-in gak mau, tapi Jena bilang itu harus dia turutin karena kalau enggak bisa berabe. Ya udah keesokan harinya pas Hye-in interview, akhirnya dia mengikuti naskah yang diberikan sama Baek Jena sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tapi setelah dia kelar interview, dia didatengin sama si Luchnut ini karena dia nggak terima dipermalukan sama Hye-in dan kebetulan di situ nggak ada CCTV, jadinya dia malah menyakitin Kim Hye-in dan dari kejauhan terlihat Hae-in gembira banget melihat Hye-in dalam keadaan yang seperti itu. 야, 왜? Setelah itu Baek Jena melihat Hye-in kayak lemes banget, jadi dia nanya Hye-in ini kenapa kok lemes banget. Lalu Hye-in bertanya kepada Jena tentang Lee Sarang. Jena bilang udah gak usah deket-deket sama dia, intinya dia itu sama aja kayak cowok-cowok yang lain, hanya memanfaatkan Hye-in aja. Terus Hye-in bilang juga sama Jena bahwa dia melihat ada HP-nya Sheen di tasnya Lee Sarang dan mereka gak sadar bahwa ada Woojin yang mendengarkan percakapan mereka. Setelah itu Baek Jina ada pertemuan keluarga bersama dengan Jinwook. Jadi dia itu memperkenalkan Jinwook kepada ayahnya dan juga si Gundik. Jadi di sini terlihat si Gundik kayak happy banget, terlihat seakan-akan Jena itu sudah mulai menerima dia. Tapi Jena hanya berusaha untuk menahan emosinya karena dia harus tetap bersikap elegan di depan tunangannya, ya kan? Tapi gara-gara sikapnya Jinwook yang terlalu akrab dengan si Gundik, hal itu membuat Jena marah dan dia bilang bahwa dia nggak suka terutama ketika membahas tentang adik tirinya yang merupakan anak yang tidak diinginkan. Nah gara-gara itu mereka berdua jadi berantem dan biar nggak terlalu fatal berantemnya Jena memutuskan pergi. Setelah itu pas Jinwook balik ke rumahnya terlihat ada orang yang mengirimkan videonya Hye-in dan juga Hae-in lagi berantem ketika di kolam kemarin. Tunggu dulu, siapakah itu? Terus ayahnya tiba-tiba nelpon dan menanyakan bagaimana pertemuan tadi dan ayahnya senang banget karena ayahnya Jena itu cukup senang dengan Jinwook dan dia mengatakan bahwa rencana mereka harus berhasil untuk merebut perusahaan ayahnya Jena. Pokoknya mereka bakal akuisisi 100%. Nah setelah itu dia bakal menyingkirkan Jinwook dari kehidupannya.
Terus kan sepulang sekolah Hien itu memberikan beberapa makanan yang diambil di ruangan Diamond Six kepada ayahnya. Dan ayahnya bilang kepada Hein, dia juga ada hadiah nih untuk Hein untuk dia periksa di kamarnya. Ketika dia balik ke kamar, ada hadiah baju yang diberikan sama ayahnya walaupun sederhana, tapi ayahnya memberikan pesan kepada Hein bahwa dia percaya apapun yang Hein lakukan dan dia terharu banget akan hal itu. Keesokan harinya Jinuk nih kayak maju banget ya kan. Jadi dia ternyata mendatangin ibu kandungnya Jena dan terlihat interaksi yang menarik antara ibunya Jena dan juga Jinuk. Hal itu membuat Jena kayak seneng banget karena kan dia sayang banget kepada ibunya, dan mulai disinilah Jena terlihat agak melunak kepada Jinuk, bahkan dia tersenyum kepada Jinuk. Nah setelah itu mereka pergi untuk makan dan juga minum di kafe, dan disinilah Jena itu bertanya kepada Jinuk tentang keberadaan di mana si ibunya. Jinuk bilang ibunya sekarang lagi ada di Amerika dan menjalani hidup yang baik-baik aja. Lalu Jena juga meminta tolong kepada Jinuk untuk memberikannya akses ke rumah sakit karena dia kan pengen tahu tuh dan juga membongkar rahasia si Gundik bahwa anak yang dikandung si Gundik itu bukan anak kandung dari ayahnya. So Jinuk bilang bakal ngebantu Jena apapun alasannya, dia nggak peduli karena dia hanya pengen ngebantu Jena aja. Semoga beneran tulus ya. Nah, sementara itu si Hein itu didatengin sama direktur sekolah mereka. Jadi dibilang sama dia kalau misalkan ingatan Hein ini udah balik, tolong kasih tahu dia terlebih dahulu. Padahal dia nggak tahu aja kalau ingatan si Gundik Lucinut ini itu udah kembali, bahkan dia sebenarnya nggak hilang ingatan sama sekali. Setelah itu Doun datang dan pamannya bilang sama dia untuk lebih hormat lain kali kalau misalkan mereka bertemu. Lalu Doun menemui Hein dan dia pengen meminta maaf atas kejadian kemarin, tapi Hein bilang bahwa dia udah nggak membutuhkan Doun lagi, jadi ya nggak ada gunanya, apalagi dia sekarang bukan anggota Diamond Six, so nggak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. By the way Doun, tolong sadar, kok kau bodoh kali jadi orang. So Hein memutuskan hubungannya dengan So Doun. Terus kan si Wujin itu masih aja tuh mengganggu dan menggoda cewek-cewek lain di sekolahnya, dan hal itu terlihat juga sama Min Yulhi. Nah karena dia cemburu buta, tapi dia nggak menyamperin mereka, dia langsung keluar dari sana dan bertemulah dia sama Jinuk. Terus Jinuk bilang sama si Yulhi, kok bisa-bisanya Wujin itu menyanyiakan cewek secantik kau gitu kan. Oh langsung baper lah si Yulhi ini. Terus dia bilang sama Jinuk, mau nggak pergi sama aku ke suatu tempat. By the way, pada malam harinya baik Jena terlihat menemui seseorang dan juga meminta tolong untuk membuktikan bahwa si Gundik itu memang sedang mengandung anak yang bukan darah daging ayahnya sendiri. Sementara itu Wujin bersama dengan cewek yang dia ajak untuk pergi ke klub, mereka itu berada di klub ini sekarang. Begitu juga dengan Yulhi yang ternyata dia mengajak Jinuk itu juga pergi ke klub tersebut hanya untuk memperhatikan kelakuan dari tunangannya si Park Woo-jin. Setelah itu dia langsung pergi mengajak Wujin untuk keluar dari sana karena dia udah puas ketika mengetahui bagaimana kelakuan dari tunangannya itu. Tapi dia nggak lupa tetap menggoda Park Wujin, walaupun Wujin masih berusaha untuk menahan dirinya karena dia hanya menganggap si Lucnut ini sebagai teman aja. 맞아? 나 Dan ternyata Hyein dan juga temannya mengajak Lee Sarang untuk bertemu juga di sana karena kan sebelumnya Hyein sempat mengirimkan pesan kepada Sarang bahwa dia tahu Sarang olah orang yang menyimpan HP-nya Xian. Kemudian pas mereka mau masuk mau jalur VIP, nah kata teman Hyein, tenang biar dia yang coba beraksi, tapi tetap aja mereka tidak diizinkan masuk. Kemudian Hyein memiliki ide karena kan dia sekarang anggota Diamond Six dan dia memberikan kartunya. Setelah itu mereka langsung diizinkan masuk dan gak perlu mengantri sama seperti orang-orang pada umumnya. Nah, pas mereka masuk ke dalam, Hyein dan juga temannya berpisah untuk mencari di mana keberadaan dari Lee Sarang karena Hyein yakin bahwa Sarang pasti bakal datang ke sana. Dan pas lagi nyari Sarang, dia nggak sengaja melihat ada Yulhi dan juga Minuk di sana. Tapi karena Hyein lagi fokus nyari Sarang, dia nggak terlalu peduli akan hal tersebut. Nah pas Yulhi dan juga Jinuk keluar, terlihatlah sama Park Woo-jin dan dia pun cemburu padahal kelakuan mereka sama aja. Nah terus kan akhirnya Kim Hye-in dan juga temennya bertemu dengan Lee Sarang. Lalu mereka menghampirinya dan Sarang kaget banget karena yang mengirimkan pesan kepada dia adalah Kim Hye-in. Dan ketika mereka lagi ngobrol, Sarang kan letak tasnya tuh di meja. Tiba-tiba ada seseorang yang mengambil tasnya Lee Sarang dan langsung kabur dari sana. Mereka pun langsung mengejar orang tersebut karena HP-nya itu ada di dalam tasnya Sarang.
Oh iya, baik Jena akhirnya menemukan hasil dari pemeriksaan yang dia lakukan dan ternyata terbukti kalau anak tersebut bukan anak kandung dari ayahnya. Pas dia mau pergi nggak sengaja dia berpapasan dengan Hye-in dan juga Sarang karena mereka kan lagi ngejar orang yang kebetulan juga lewat dari sana. Namun karena baik Jena buru-buru jadinya dia pergi gitu aja. Tapi Hye-in dan juga Sarang malah kehilangan orang tersebut. Lalu Hye-in bertanya sama Lee Sarang sebenarnya apa yang terjadi dan dia meminta penjelasan tentang hal tersebut. Lalu Sarang bilang bahwa waktu itu Lee Somang ternyata melihat kejadiannya. Cuma dia itu pengen merebut HP-nya Si-eun untuk menghapus videonya si Kim Hye-in. Cuma dia nggak bisa melihat jelas orang yang mendorong si Si-eun pada waktu itu. Makanya dia mengambil HP-nya pengen menghapus rekaman tersebut, tapi dia nggak tahu password dari HP itu, jadi dia masih mencari tahu untuk diperbaiki biar bisa dibuka kembali gitu. Nah, berarti orang yang mengambil HP Sarang tadi adalah orang yang kemungkinan besar adalah pelakunya. Ditambah lagi kata Sarang bahwa si Si-eun sempat merekam wajah pelakunya di malam itu. Dan kalian tahu orang yang mengambil HP-nya Sarang adalah Woo-jin karena kan sempat dia dengarkan percakapan Hye-in dan juga Baek Jena beberapa waktu yang lalu. Dan kalian juga tahu bahwa dialah wajah orang yang direkam sama Si-eun dan fix dialah orang yang mendorong Si-eun. Semuanya terbukti di sana. Tapi apalah daya HP-nya udah sama dia gitu loh. Terus Hye-in, Sarang dan juga temannya Hye-in mereka mencoba untuk mencari tahu siapakah orang yang mencuri tasnya Sarang dari CCTV yang ada di klub. Nah, terus Hye-in melihat, loh tunggu, ini kok ada Woo-jin, berarti dia juga ke sana dong gitu kan. Terus kata Sarang, gampang aja tuh, kalau misalkan orangnya dari sekolah pasti tangannya juga terluka karena Sarang yakin tadi dia sempat melukai tangan orang tersebut. Terus kan si Woo-jin malah berhasil tuh untuk membuka kode password dari HP tersebut. Lalu dia menghapus bukti yang direkam sama Si-eun bahwa dialah yang mendorong Si-eun pada malam itu. Dan gak sengaja juga dia melihat videonya Kim Hye-in. Aduh, nah keesokan harinya tiba-tiba Baek Jena mendapatkan skandal tentang dirinya sendiri di mana dia dituduh memakai narkoboy. Dan itu dia akhirnya sadar dijebak dari obat yang dia gunakan selama ini. Dan itu juga kemungkinan besar salah satunya pelakunya adalah emak tirinya dia. Dan emak tirinya bersikap seolah-olah dia melindungi Baek Jena, tapi Jena tahu bagaimana busuknya ibu tirinya ini karena dia bekerja sama sama si Yul-hee. Nah, terus Hye-in juga mendapatkan informasi tentang berita tersebut dan dia kasihan sama Baek Jena. Kemudian Woo-jin menemui Yul-hee dan dia memberitahukan bahwa HP-nya Si-eun ada sama dia. Kemudian juga mendapatkan video yang menarik di sana selain video dia bersama dengan Kim Hae-in. Tapi dia juga menemukan videonya Hye-in yang direkam sama salah satu siswa di sana. Nah, itu kemungkinan bakal dijadikan senjata sama Yul-hee untuk mengelabui dan juga membuat Hye-in tunduk sama dia. Setelah itu, orang pertama yang dia temuin adalah si Kim Hae-in. Dia mengancam Hae-in kalau misalkan Hae-in gak mau nurut sama dia dan tidak mau untuk meletakkan narkoboy di lokernya Jena, maka dia bakal menyebarkan videonya Hae-in bersama dengan tunangannya si Woo-jin. Toh, mereka juga gak peduli kalau misalkan nantinya itu tersebar, si Yul-hee gak peduli sama sekali. Toh mereka kalau misalkan udah keluar dari sekolah, mereka bisa kuliah ataupun sekolah di luar negeri. Tidak seperti dengan Hae-in, kalau dia dikeluarkan ya dia bakal jadi rakyat jelata seperti biasa. So kalau dia nggak menurutin maka nanti videonya bakal disebar sama Yul-hee. Jadi terpaksalah si Hae-in ini menurut dan kemudian percakapan mereka didengarkan sama Do-eun dan Do-eun meminta sama Hae-in untuk jangan ikut campur, tapi dia nggak mau karena dia terobsesi juga untuk masuk ke Diamond Six. Terus kan para Diamond Six itu langsung meeting dan Yul-hee mengatakan sama Baek Jena untuk segera membereskan informasi yang beredar tentang dirinya. Dan Baek Jena bilang bahwa dia tuh nggak ada menggunakan narkoboy sama sekali. Dan juga kali ini dia dibelain sama Jinuk dan bilang bahwa Jinuk percaya bahwa Jena tidak mungkin menggunakan narkoboy seperti itu. Tapi masalahnya ayahnya si Jinuk ini juga bekerja sama nih dengan pihak sekolahnya mereka dan mengatakan bahwa direktur sekolah ini harus berpihak kepada mereka karena ayahnya Jinuk sudah bilang bahwa dia bakal segera menguasai perusahaan ayahnya Baek Jena. So, tinggal pilih mau berpihak kepada siapa. 뭐야? 비켜.
Nggak sampai di situ aja, Yulhi itu mempengaruhi anak-anak yang benci sama Baek Jena dan mengatakan bahwa mereka melihat Jena meletakkan narkoboynya di lokernya. Terus, loker Jena itu dipaksalah diperiksa sama mereka. Jena bilang, periksa aja, toh juga nggak mungkin ada di sana. Dan ketika dibuka nih sama Woo-jin, emang awalnya itu nggak ada. Tapi setelah dipaksa tuh dibongkar sama si Yulhi ini, ya kan, ternyata mereka menemukan ada narkoboy terselip di sana. Baek Jena benar-benar nggak bisa berkutik lagi. Dan Hye-in melihat tangannya Woo-jin itu terluka berdasarkan keterangannya Sarang bahwa orang yang mengambil tasnya Sarang itu kemungkinan tangannya terluka dan dia tahu bahwa itu adalah si Woo-jin. Dan untuk Baek Jena, kata direktur mereka, dia harus segera dites narkoboy. Jena bilang nggak mungkin ayahnya menyetujuinya, tapi apalah daya, ternyata direkturnya bilang ayah Jena sudah mengizinkan itu. Dan mau nggak mau, Baek Jena pun harus dites narkoboy. Dan rencananya si licik Yulhi ini berhasil. Gak sampai di situ juga, ternyata Yulhi juga mempengaruhi semua orang untuk menganggap Jena itu benar-benar buruk banget. Hal itu didengar sama Hye-in dan dia marah banget dan bilang sama Yulhi dia udah keterlaluan banget. Tapi Yulhi mengatakan bahwa semuanya bakal berjalan dengan sesuai yang dia pengen. Dan dari sinilah Hye-in tahu bahwa semuanya sudah direncanakan sama si Yulhi Luchnut. Tapi dia gak takut sama sekali karena banyak banget bukti yang dia pegang. Ditambah lagi orang-orang juga para mendukung dia dibandingkan Baek Jena. Dan ternyata dia itu sama ibu tirinya Jena memang sengaja menukar obat yang dikonsumsi sama Jena dan itu memang mengandung narkoboy. Makanya pas Jena itu dites narkoboy, dia langsung dong hasilnya itu positif kalau misalkan dia itu adalah menggunakan narkoboy. Nah, Baek Jena langsung kaget banget dong, karena kan dia tahunya nggak mengonsumsi apapun, tapi kok tiba-tiba hasilnya positif. Ditambah lagi dia sama sekali juga nggak dibelain sama si direktur Luchnut ini. Baek Jena nggak terima kalau misalkan hasilnya itu positif yang diartikan bahwa dia sudah memakai narkoboy. Namun direktur mereka mengatakan bahwa ya semuanya harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Min Yulhi itu seneng banget karena rencananya berjalan dengan lancar. Terus setelah itu, si Hye-in mencoba menagih janjinya Yulhi kepada dia dengan memasukkannya ke Diamond Six dan juga menghapus videonya dia dengan pacarnya si Yulhi itu. Tapi ternyata semua keinginan dari HN itu nggak ada yang dipenuhin sama Yulhi sama sekali. Dan dari sini akhirnya si HN ini sadar bahwa dia selama ini hanya dipermainkan saja. Setelah itu dia menghubungin Hye-in untuk mengajak bertemu, kalau enggak dia bakal sebarkan videonya Hye-in. Nah ketika Hye-in mau pergi tuh jumpa sama Hye-in, tidak sengaja dia melihat Yulhi dan juga Jinwook lagi berduaan. Nah sebenarnya Jinwook itu pengen ngelabrak si Yulhi ini karena dia tahu bahwa Yulhi lah orang yang sudah menjebak Baek Jena. Jadi dia bilang sama Yulhi bahwa dia nantinya bakal segera membereskan dan juga membersihkan namanya Baek Jena. Tapi Yulhi ini masih aja menggatal sama Jinwook. Terus kan Hye-in buru-burulah dia ke bawah karena dia takut banget kalau misalkan rahasianya dia bakal terbongkar. Lalu bertemulah dia dengan si Hye-in, di mana di sini Hye-in itu mencoba untuk meminta bantuan sama Kim Hye-in untuk segera bilang tuh kepada publik bahwa orang yang mendorong dia adalah si Yulhi. Karena dia nggak mau kalau hidupnya hancur gitu aja, dia juga mau hidup orang yang sudah mendorong dia hancur juga. Jadi dia benar-benar mendesak Kim Hye-in untuk membantu dia, karena kalau enggak nantinya dia bakal membuat sesuatu yang bisa membuat Hye-in ini jadi semakin terpuruk. Dan dia juga tahu bahwa Hye-in sempat mendekati Doon selama dia koma dulu. Dengan sangat-sangat terpaksa, Hye-in mengatakan bahwa dia bakal membantu Hye-in dan juga bakal membeberkan kepada publik bahwa orang yang mendorong Hye-in pada malam itu adalah Yulhi. Nah, sementara itu di berita udah banyak banget disebarkan tentang Baek Jena yang memakai narkoboy. Dan dia juga dimarahin sama ayahnya, walaupun Jena menjelaskan bahwa itu semua nggak benar, tapi ayahnya nggak percaya sama Baek Jena. Lalu Jena langsung diusir sama ayahnya dan juga melewati pintu belakang karena banyak banget wartawan yang pengen menginterview Baek Jena. Lalu dia berusaha untuk menginap nih di hotel mewah, tapi ternyata seluruh kartunya itu udah diblokir sama ayahnya sendiri. Jadinya Jena juga bingung nih mau pergi kemana. Mau minta bantuan sama Jinwook, tapi dia gengsi banget.
Terus Jinwook juga dimarahin sama ayahnya karena ayahnya nggak mau kalau misalkan nanti memiliki menantu pecandu seperti Baekjena. Kemudian Jinwook bilang sama ayahnya bahwa dia itu bakal membuktikan sama ayahnya bahwa Baekjena itu tidak bersalah sama sekali. Tapi dengan syarat kalau misalkan dia bisa membuktikan, maka dia meminta sahamnya untuk segera diberikan sama dia. Jadi saham milik Jinwook itu adalah salah satu saham yang bakal mengakuisisi perusahaan dari ayahnya Baekjena. Karena setelah itu terlihat ayahnya Jinwook bertemu dengan ayahnya Baekjena, di mana mereka di sini membicarakan tentang kepemilikan saham dan juga akuisisi saham yang bakal mereka lakukan ke perusahaannya ayah Baekjena. Dan dia menyampaikan bahwa akuisisi itu bakal ditransferkan nantinya uangnya ke rekeningnya Jinwook sendiri. Dan syarat lainnya adalah intinya hanya perusahaan ayahnya Baekjena saja yang merugi dan mereka tidak mau terekspos sama sekali. Setelah itu ayah Jinwook menyampaikan kepada dia bahwa dia harus segera menyelesaikan permasalahan tentang Baekjena. Dan Jinwook bilang, oke, tenang aja. 재워줄래? 들어. By the way, akhirnya Baekjena memutuskan untuk menginap di rumahnya Kim Hye-in. Nah, masuklah dia ke dalam dan juga dipersilakan untuk menginap di kamarnya Kim Hye-in. Dan juga ayahnya Hye-in tuh kayak baik banget sama Jena, bahkan diberikan strawberry untuk camilan mereka. Pokoknya Jena seneng banget karena benar-benar diberikan perhatian yang hangat banget dan juga diterima dengan baik di keluarganya Kim Hye-in. Nah, ternyata pas ditanya sama Hye-in, Baekjena itu belum makan malam pada hari itu. Jadinya dia bilang, oke, ntar aku masakin mie. Tapi ternyata stoknya Hye-in itu habis, jadi dia bilang ntar dia beli ke supermarket dulu. Tapi pas pulang, Hye-in diikutin sama orang lain yang ternyata itu adalah si Luchnut dari sekolah mereka. Untung aja ada Lee Sarang yang menyelamatkan Kim Hye-in dan juga menghajar si Luchnut ini. Nah, setelah itu dia langsung mengantarkan Kim Hye-in pulang dengan selamat, bahkan sampai ke rumahnya. Benar-benar Hye-in itu masuk dulu nih sampai ke rumahnya, barulah si Lee Sarang ini pergi gitu. Karena dia udah menduga bahwa si Luchnut itu masih dendam sama Hye-in. Tapi karena masih shock banget, jadinya yang makan mie sendirian malah Baekjena doang, sedangkan Hye-in dia nggak selera sama sekali. Nah, sebelum mereka tidur, Hye-in menceritakan kepada Baekjena tentang dia melihat Yulhee dan juga Jinwook itu berdekatan. Nah, gara-gara itu Baekjena kayak marah banget dan dia cemburu gara-gara si Yulhee menggatal terus kerjanya. 차세메득 차진욱이랑 약혼할 거야. Terus kalian tahu Yulhee mengatakan kepada ibunya bahwa dia bakal bertunangan dengan Jinwook. Dan sebenarnya ibu sama anak ini sama aja. Intinya yang mana yang menguntungkan udah gaskan terus. Gitulah kata emaknya Yulhee. Dan itulah ajaran yang diberikan sama anaknya. Sewajar anaknya nggak ada akhlak kayak gitu. Keesokan harinya, pas berangkat sekolah, Hye-in menceritakan sama Jena bahwa kemungkinan besar orang yang mengambil ponselnya Si-eun itu adalah Woo Jin, dan mungkin dia juga adalah orang yang mendorong Si-eun dari atap. Dan Hye-in mengatakan dia bakal membongkar semuanya. Nah, karena hari itu dingin, jadinya Hye-in memberikan jaket kepada Baekjena karena Baekjena katanya pengen ke suatu tempat dulu sebelum berangkat sekolah. Dan Jena seneng banget karena diberikan jaket sama Hye-in dan menganggap bahwa satu-satunya orang yang benar peduli sama dia, temennya, itu adalah Hye-in doang. Nah, ternyata Baekjena itu pergi ke tempat ibunya dia sambil meminta izin juga sama ibunya untuk tinggal di sana beberapa waktu dan menjelaskan juga sama ibunya bahwa berita yang beredar itu nggak benar sama sekali. Dan ya, pastinya ibu Baekjena percaya bahwa anak sematawayangnya ini tidak mungkin melakukan hal itu. Dan ibu Jena juga memeluk anaknya untuk memastikan bahwa Baekjena itu baik-baik aja dan juga merasa dilindungin sama ibunya. Sementara itu Jinwook mendatangin si pelakor ini dan mengatakan bahwa segera selesaikan masalahnya Baekjena karena dia nggak mau kalau misalkan Baekjena itu dipindah kayak gitu, dan juga memiliki bukti bahwa sekretaris ayahnya Jena yang dia suruh untuk berbohong. Nah, karena dia memiliki bukti-bukti yang akurat, jadinya si pelakor ini nggak bisa punya pilihan lagi dengan terpaksa untuk membersihkan nama Baekjena. Hahaha. Walaupun dia nggak suka dan sebenarnya nggak mau, jadinya ya dia nggak bisa berbuat apa lagi. Setelah itu Jinwook mengunjungi ibunya Jena dan kebetulan juga kan ada Jena di sana. Terus Jinwook mengatakan juga sama Jena bahwa udah nikmatin aja waktumu bersama ibumu dan ntar lagi bakal ada kabar bahagia. Tapi Jena masih curiga dengan Jinwook dan menanyakan sebenarnya apa tujuan Jinwook dan apa yang dia mau. Jadi dia bilang sama Baekjena, udah ikutin aja permainan yang aku buat, seolah-olah kamu itu masuk ke dalam permainan caturnya aku. Gitulah kata Jinwook sama dia.
Terus kan Wei Hye-in mengatakan kepada Lee Sarang bahwa orang yang sudah mencuri HP-nya Si-eun adalah Woo Jin. Lalu mereka mencoba untuk menjebak Woo Jin dan mengatakan bahwa mereka memiliki ponselnya Si-eun dan mengajak Woo Jin untuk bertemu. Jadinya Woo Jin mengatakan oke, dia mau bertemu pada malam itu. Nah kemudian Lee Sarang pergi mengamati Woo Jin karena kebetulan Hye-in disuruh jumpa dengan Ha-in. Ya udah nanti mereka kabar-kabaran aja. Dan Lee Sarang mengabarkan sama Hye-in bahwa Woo Jin itu sudah pergi menuju ke tempat mereka janjian. Tapi tiba-tiba Yul-hee mengirim sesuatu yang tak terduga kepada Kim Hye-in. Ya, ternyata yang dikirimkan sama Yul-hee adalah videonya Kim Hye-in untuk dia lakukan pengancaman. Sementara itu Lee Sarang masih mengikutin kemana perginya si Woo Jin ini, tapi ternyata dia malah pulang ke rumahnya. Kemudian Lee Sarang menghubungi Hye-in, tapi nggak diangkat sama sekali. Karena Hye-in tuh masih panik banget karena videonya bakal disebar sama Yul-hee. Nah, Lee Sarang terus nelponin Hye-in tapi tetap nggak diangkat sama sekali. Terus Hye-in itu pergi ke rumahnya Yul-hee, memanggil-manggil Yul-hee tapi dia nggak keluar. Nah, makin paniklah Hye-in dan juga takut kalau misalkan videonya benar-benar disebarin sama Yul-hee, kalau nggak hidupnya benar-benar bakal berakhir. Jadinya dia bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, keesokan harinya emaknya si Yul-hee mengatakan kepada anaknya bahwa ternyata berita baik Jena itu udah keluar lagi dan ya, nama baik Jena sudah bersih lagi. Nah, Jin-wook seneng banget karena rencananya benar-benar berhasil. Begitu juga dengan baik Jena. Dia sudah bisa tersenyum lagi karena dia terbukti tidak bersalah. Terus pas masuk ke kelasnya dilihat bangkunya Hye-in, loh kok kosong ya kan. Jadi dia tanyalah Kim Hye-in di mana dia berada dan kenapa dia tidak masuk sekolah. Tapi Hye-in tidak membalas pesan baik Jena sama sekali karena dia masih malu banget untuk ke sekolah karena takut videonya disebar sama Yul-hee. Terus Jin-wook menanyakan kepada baik Jena apa rencananya selanjutnya. Jena berencana bahwa dia bakal menjatuhkan Yul-hee apapun yang terjadi, termasuk juga si ibu tirinya. Karena dia sudah memiliki bukti bahwa anak yang dikandung sama si ibu tirinya itu bukan darah daging ayahnya. Dan mereka berdua sudah memutuskan untuk tetap saling membantu satu sama lain. Nah, sementara itu, Lee Sarang akhirnya menemukan keberadaan Kim Hye-in karena dia bilang dia khawatir banget dari kemarin Hye-in itu tidak merespon sama sekali. Lalu Hye-in meminta maaf dan lain kali dia pasti bakal menghubungin Lee Sarang ketika dia butuh bantuan. Lalu Sarang mentraktir Hye-in sebagai bentuk hiburannya. Terus kan si Do-un ini masih aja ngebucin sama Ha-in. Katanya sama Ha-in apapun yang terjadi dia bakal tetap berada di sisinya Ha-in. Nah, gara-gara itulah Ha-in meminta maaf kepada Do-un karena selama ini dia ngerasa bahwa hanya memanfaatkan Do-un aja. Dan dia juga nge-spill kepada Do-un orang yang mendorong dia dari atap pada waktu itu adalah Min Yul-hee. Pada malam harinya, baik Jena dan juga Jin-wook serta keluarga mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan pertunangan mereka. Jadi si direktur sekolahnya itu menyarankan bahwa pertunangan mereka bagaimana kalau diadakan di sekolah mereka aja. Kebetulan bakal menyambut ulang tahun sekolah mereka juga karena banyak banget tamu-tamu diundang dan juga orang-orang penting di sana. Baik Jena maupun Jin-wook itu mereka berdua setuju dengan rencana tersebut. Nah, keesokan harinya Yul-hee itu dipanggil sama Jin-wook dan mengatakan bahwa ada orang yang mengirimkan pesan kepada dia bahwa orang tersebut memiliki HP-nya Si-eun. Padahal sebenarnya HP Si-eun itu masih ada di tangannya Yul-hee. Nah, paniklah mereka berdua. Nah, gara-gara kelakuannya Jin-wook yang semakin hari semakin aneh, jadinya Yul-hee memutuskan untuk nggak mau lagi bertunangan sama Jin-wook ini. Karena dia itu udah muak banget dengan kelakuan dari tunangannya ini. Dan dia juga penasaran kenapa Jin-wook ini obses banget dengan HP-nya Si-eun. Apakah ada sesuatu di sana yang nggak diketahuin sama Yul-hee? Terus si Black Dog ataupun anjing hitam bakal memposting sesuatu lagi nih tentang Diamond Six, dimana kali ini yang bakal dia expose adalah berita tentang Min Yul-hee. Nah, kagetlah semua orang, ternyata berita yang dimasukkan sama si anjing hitam itu benar-benar kayak detail banget dan Yul-hee itu udah ketar-ketir karena informasi tentang dirinya itu dimunculkan lagi.
Terus dia cek CCTV karena kata Woo-jin sebelumnya bahwa si Black Dog itu sempat mengirimkan pesan sama dia. Nah, terlihatlah ada Kim Hye-in yang ternyata pengen bertemu sama Woo-jin pada hari itu. Jadi dipikir sama Yul-hee bahwa Black Dog itu sebenarnya adalah Kim Hye-in. Lalu dia memberikan rekaman CCTV itu kepada Hye-in dan mengancam Hye-in kalau misalkan Hye-in berani macam-macam, maka dia bakal menyebarkan videonya Hye-in. Nah, sebagai gantinya, Hye-in harus mengumumkan di hari pertunangannya baik Jena dan juga Jin-wook bahwa orang yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya Hae-in ataupun orang yang mendorong Hae-in pada malam itu adalah Baek Jena. Nah, nggak mungkin lah Hye-in mau mengatakan hal itu karena kan Baek Jena adalah temannya dia sendiri. Tapi Yul-hee nggak mau tahu, intinya dia memberikan waktu 1 hari aja kepada Hye-in untuk segera memberikan jawaban kepada dia. Nah, setelah itu Hye-in benar-benar bingung banget dan ketika ditanya sama Lee Sarang, Hye-in menceritakan semuanya sampai-sampai Sarang nggak nyangka bahwa ternyata ada manusia-manusia lucu kayak Yul-hee, bahkan lebih parah lagi. Nah, karena sampai malamnya Hye-in memberikan jawaban, Yul-hee terus mengancam Hye-in, bahkan kali ini ayahnya Hye-in juga bakal diapa-apain sama Yul-hee kalau misalkan dia nggak mau nurut. 알겠는데 목적이 뭐야? Terus kan tiba-tiba Baek Jena ini bertanya kepada Jin-wook apakah Jin-wook itu sebenarnya memihak dia ataupun tidak dan sebenarnya apa tujuan dari Jin-wook. Tapi gara-gara itu mereka berdua jadinya berantem. Setelah itu datanglah Kim Hye-in untuk berbicara berdua dengan Baek Jena. Jadi kata dia sama Baek Jena bahwa sebenarnya nggak ada yang terjadi sama dia belum mau cerita dan dia juga menyatakan keinginannya untuk keluar dari Diamond Six. Nah, ketika ditanya sama Baek Jena ada apa sebenarnya, Hye-in bilang nggak ada apa-apa kok, cuma dia ngerasa bahwa itu nggak hidupnya, dia nggak enjoy menjalani semua itu. Nah, terus di sisi lain si Hae-in itu ditelepon sama Daun dan Daun mengajak dia untuk bersekolah ke luar negeri, tepatnya di Malaysia. Jadi nantinya perusahaan milik ayahnya Daun lah yang menanggung beasiswa si Hae-in nantinya di sana. Hae-in bilang oke, dia setuju untuk pergi bersama dengan Daun. Tapi tiba-tiba dia dilabrak sama Woo-jin. 씨발, 너 따라와. Dan karena kata-kata yang dilontarkan oleh Hae-in kepada Park Woo-jin itu benar-benar menyakiti hatinya dan juga kasar banget, makanya setelah itu Woo-jin malah membuat kekerasan kepada Hae-in. 야, 내가 네 경찰에 Mana Hae-in tuh nggak babak belur, ditinju, ditendang sama Park Woo-jin. Setelah itu bahkan juga divideoin sama dia. Lalu ditinggalkan gitu aja sama si Woo-jin lucunya itu. Nah, setelah itu Hae-in kondisinya udah kayak gini banget, udah hancur banget mukanya dan setelah itu dia berpapasan dengan Kim Hye-in. Hye-in bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Lalu Hae-in benar-benar meminta tolong banget bantuan sama Hye-in untuk mengungkapkan semuanya dan dia bertanya tentang kalung yang dia titipkan sama Hye-in. Akhirnya Hye-in jujur kepada Hae-in bahwa kalung itu dia udah nggak simpan lagi. Gara-gara pengakuan tersebut, Hae-in ngerasa bahwa selama ini dia itu udah dibohongin abis-abisan sama Kim Hye-in. Dia benar-benar kayak kecewa banget karena dia sudah berusaha untuk percaya sama Kim Hye-in tapi ternyata semuanya zong. Lalu dia bilang sama Hye-in dia bakal membuat Hye-in merasakan hal yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia malah berusaha untuk menghilangkan nyawa sendiri dengan menabrakkan dirinya sama mobil yang lewat di sana. Setelah kejadian itu, Kim Hye-in langsung ke kantor polisi dan juga menjelaskan semuanya. Lagi dan lagi, Kim Hye-in bertindak sebagai saksi. Keesokan harinya, berita tentang Hae-in langsung viral banget di sekolah mereka. Nah, setelah itu Daeun mendatangin Woo-jin dan dia marah banget gara-gara dia tahu kalau misalkan semua itu gara-garanya Park Woo-jin. 이게 안 죽었다고! Dia memukul Park Woo-jin berkali-kali karena dia nggak terima kalau misalkan Hae-in harus berakhir menjadi seperti itu. Kemudian dia mendatangin si Yul-hee juga dan menyalahkan atas apa yang terjadi kepada Hae-in tentang Yul-hee. Karena dia juga tahu kalau misalkan yang mendorong Hae-in pada waktu itu adalah si Yul-hee ini. Tapi apakah dia takut? Tentu saja tidak. Dia malah memaki-maki Daeun. Namun Daeun memastikan kepada Yul-hee bahwa dia harus membayar atas apa yang terjadi kepada Kim Hae-in. 김혜인 목걸이
Setelah itu, Baek Jae-na menemui Do-eun dan mengatakan tentang semuanya, apalagi tentang kalungnya Hae-in yang sebenarnya ada sama dia, tapi dia tidak memberikan kalung itu dan juga tidak mengeksposnya karena dia harus mengerjakan sesuatu hal dan dia terpaksa harus menyimpan dan juga memberikan kalung itu kepada orang lain. Namun, gara-gara itu So Do-eun semakin kecewa dengan Baek Jae-na. Terus Kim Hye-in dituduh lagi sama teman-temannya yang kemungkinan besar sudah menghilangkan nyawanya si Ha-in. Tapi dia tidak menghiraukan itu dan mengajak Yul-hee untuk ngobrol berdua. Dia yang membicarakan tentang tawaran Yul-hee beberapa waktu yang lalu tentang untuk menjebak Baek Jae-na lah yang sudah mengakhiri nyawanya Kim Ha-in, yang sudah mendorong Kim Ha-in pada waktu itu. Dan sebagai gantinya, Yul-hee nantinya bakal menghapus video sure-nya Kim Hye-in. Jadinya mereka berdua akhirnya mengambil kesepakatan bersama. Pokoknya Yul-hee nggak mau kalau misalkan nanti itu berlama-lama dan bakal dilakukan di acara pertunangannya Baek Jae-na. 파워 게임 중이지? Terus kan Baek Jae-na cerita sama Jin Wook kalau misalkan pas di pertunangan mereka nanti Kim Hye-in bakal memberikan kata-kata pidato untuk mengucapkan selamat atas pertunangan mereka berdua. Terus Baek Jae-na juga penasaran banget sebenarnya apa sih tujuan dari si Jin Wook ini. Terus Jin Wook menjawab bahwa dia hanya ingin membantu Baek Jae-na dan dia bakal memberikan saham yang sudah dia milikin dari perusahaan ayahnya untuk Baek Jae-na. 100% dia kasih sama Baek Jae-na. Walaupun begitu, Jae-na tetap waspada dengan Jin Wook. Nah, terus kan Kim Hye-in nampak menemui So Do-eun yang masih berduka atas kepergian pacar tercintanya. Dan sebenarnya So Do-eun juga menyalahkan Kim Hye-in, salah satu orang yang menyebabkan pacarnya kehilangan nyawanya. Namun Kim Hye-in membela dirinya dong. Jadi dia bilang bahwa dia juga tidak punya pilihan lain selain untuk melakukan hal tersebut. Setelah itu Do-eun terlihat menemui ayahnya ketika ayahnya itu lagi memancing dan juga meminta bantuan kepada ayahnya. Karena kata dia ada suatu hal yang harus dilakukan sama ayahnya karena dia benar-benar udah muak banget dengan sekolah tersebut dan juga orang-orang yang ada di sana. Dan untung aja ayahnya Do-eun itu mau ngebantu dia karena dia juga tidak mau membiarkan pamannya So Do-eun itu berkuasa di sekolah tersebut. So dia setuju ngebantu Do-eun. Pada malam harinya, Kim Hye-in menemui ayahnya dan disinilah dia coba bertanya sama ayahnya kalau seandainya nih dia itu mengecewakan ayahnya dengan perbuatannya dia ataupun berita buruk tentang dia, apakah ayahnya bakal tetap mendukung dia ataupun tidak. Dan ayahnya mengatakan bahwa dia bakal mendukung Hye-in apapun yang terjadi. 들어오세요. Keesokan harinya di hari pertunangan Baek Jae-na dan juga Jin Wook, dia didatengin sama ayah dan juga ibu tirinya. Nah, si pelakor ini masih sosok baik sama Baek Jae-na. Terus Jae-na bilang sama ayahnya bahwa dia mau berbicara berdua dulu dengan ibu tirinya karena ya ada yang harus mereka diskusikan. Dipikir sama ayah Baek Jae-na, Jae-na ini udah mulai lunak nih sama si ibu tirinya. Tapi Jae-na menunjukkan bahwa dia punya bukti kalau misalkan anak yang dikandung sama ibu tirinya itu bukan anak kandung dari ayahnya. Nah, disinilah si pelakor langsung ketakutan. 뭐하다고 해야 되나? 제발 용서해줘. Dia berlutut minta maaf sama Baek Jae-na untuk jangan mengatakan rahasia tersebut kepada ayahnya. Terus Jae-na bilang, oke, dia bakal menurut asalkan dia mau melakukan apa yang diminta sama Baek Jae-na. Terus kan Min Yul-hee nih, karena itu kan udah hari H pertunangan Jae-na dan juga Jin Wook, jadi dia memberikan kata-kata yang harus dibacakan Kim Hye-in ketika berpidato nanti. Dan juga dia bilang dia bakal memberikan tabungan yang banyak sama Hye-in dan juga keuntungan-keuntungan yang lainnya, asalkan Hye-in mau tanda tangan di surat perjanjian yang ini. Setelah itu dia pergi menemui Jin Wook dan mencoba untuk menggatal. Tapi kali ini Jin Wook tidak tergoda sama sekali dengan kegatalan yang diberikan sama Yul-hee. Jadi dia bilang sama Yul-hee, kamu tuh nggak tahu kalau misalkan anaknya dikandung sama ibu tiri Baek Jae-na itu bukan darah daging ayah Baek Jae-na. Dan dia juga bilang sama Yul-hee bahwa dia benci banget dari dulu sama anak-anak kayak si Yul-hee ini. Ditambah lagi Jin Wook itu memperingatkan Yul-hee untuk jangan pernah mengganggu Baek Jae-na. Nah, gara-gara itu Yul-hee marah sama Jin Wook, tapi Jin Wook nggak peduli sama sekali dan menyuruh Yul-hee menunggu apa yang bakal terjadi nantinya. Terus dia nge-nelpon si Hye-in dan bilang untuk segera menghancurkan Baek Jae-na. Nah, Hye-in ya dia ada tanda tangan sih surat tadi itu.
Oh ya, si Yulhi itu dimarahin sama emaknya gara-gara kelakuan anaknya ini. Tapi Yulhi bilang, ya tunggu dulu mak, kan kamu yang ngajarin aku seperti itu. Dan juga meyakinkan ibunya bahwa semuanya bakal berjalan dengan lancar dan ini baru aja dimulai. Dan ibunya mendukung Yulhi lagi, emang agak lain nih ibu sama anak. Oke, akhirnya pertunangan baik Jena dan juga Jinwook dilaksanakan. Semua orang terlihat hadir, ayahnya Jena, ayahnya Jinwook juga hadir di sana. Terus teman-teman mereka juga. Park Woo Jin hadir dengan setelan yang sangat santai banget, terus Yulhi juga terlihat sudah sampai di sana. Kemudian baik Jena dan juga Jinwook diizinkan untuk masuk ke dalam dan juga akhirnya pertunangan mereka dilaksanakan. Nah setelah itu Kim Hye In disuruh masuk untuk memberikan kalimat pidato untuk pertunangan baik Jena dan juga Jinwook. Kemudian Kim Hye In memperkenalkan dirinya dan setelah dia mengucapkan selamat atas pertunangan temannya baik Jena dan juga Jinwook, setelah itu dia membongkar sesuatu. Dan ternyata ayahnya Doun itu terlihat datang ke sana dan membuat si direktur sekolah itu ketar-ketir karena nantinya video yang dia kasih sama si direktur bakal diputar nih di acara pertunangan Jena dan juga Jinwook. Nah, untuk Hye-in, dia sebenarnya memberitahukan siapakah orang yang menghilangkan nyawanya Hye-in pada saat itu, yang mendorong Hye-in dari atap karena katanya itu pelakunya ada di sekolah mereka dan juga anggota dari Diamond Six. Dan semua orang penasaran banget siapa orang yang dimaksud sama Kim Hye-in dan dia bakal mengatakan namanya. Sebelum itu kita flashback dulu di seminggu sebelum acara pertunangan Jena dan juga Jinwook. Jadi di larut malam pada waktu itu Hye-in menelpon baik Jena dan katanya dia udah ada di depan, lalu Jena mengizinkan dia untuk masuk. Lalu diceritakanlah semuanya sama Hye-in bahwa dia pengen berpidato tuh untuk pertunangan Jena dan juga Jinwook. Dan tanpa diduga Jena itu mengizinkan Kim Hye-in untuk berpidato di pertunangannya dan dia juga mengembalikan baju hangat yang sempat dipinjamkan Hye-in kepada dia. Dan ternyata baik Jena juga menganggap Kim Hye-in ini sebagai temennya dia, satu-satunya temennya, bukan kayak yang lain. Nah setelah itulah Kim Hye-in cerita sama baik Jena bahwa sebelum kesini dia itu sempat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Hye-in itu ditabrak di depan dia. Nah terus jadinya Hye-in itu bakal membongkar semuanya karena dia benar-benar muak banget. Makanya di hari ini Hye-in itu mengatakan semuanya bahwa orang yang mendorong Hye-in pada malam itu adalah si Yulhi ini. Dia benar-benar gak terima karena gak sesuai dengan apa yang dia bicarakan dengan Hye-in sebelumnya. Terus kan dia itu mengancam untuk menyebarkan video syurnya Hye-in. Tapi untung aja pada saat itu ada Lee Sarang yang membantu untuk menghilangkan video tersebut, jadi kagak jadi diputar. Begitu juga dengan Jinwook yang menghapusnya menggunakan kekuatan AI-nya dia. Jadi videonya Hye-in itu benar-benar terhapus secara permanen. By the way, kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi pada malam Hye-in itu cerita sama Jena. Jadi Jena menawarkan bantuan dengan meminta bantuan kepada Jinwook. Awalnya Kim Hye-in itu tidak percaya dengan Jinwook, tapi Jena bilang tenang aja, dia itu bisa dipercaya. Makanya kata Jinwook, udah tenang aja, aku bakal mengurusnya. Yang ternyata selama ini dia juga kerjasama dengan Lee Sarang. Dan ternyata sebelumnya mereka juga sempat menjebak direktur sekolah mereka, di mana Kim Hye-in datang ke sana dan juga pura-pura dilicihin sama direktur mereka dan juga dia memanggil bantuan, padahal sebenarnya dia pengen mengambil kalung Yulhi yang udah diberikan Jena sama direktur mereka. Makanya di hari pertunangan Jena dan juga Jinwook dia membongkar semuanya dan juga memiliki bukti bahwa kalung Yulhi itu dia temukan ketika hari dimana Hye-in itu didorong sama Yulhi. Nah setelah itu acara diambil alih sama Jinwook karena ada hal yang mau ditunjukkan dan mengungkap bahwa dirinya lah si anjing hitam. Dan video yang diputar nantinya ada hubungannya dengan ayahnya Doun, yang ternyata Hye-in lah memohon bantuan sama Doun untuk membujuk ayahnya agar mau mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Makanya diputarlah video permintaan maaf dan juga pengakuan dari ayahnya Doun dan membuat si direktur langsung ketar-ketir. Dan gak cuma itu aja, Cha Jinwook juga membeberkan percakapan antara ayahnya dan juga si direktur sekolah tersebut tentang rencana-rencana jahatnya mereka, dimana ternyata suara itu bukan suara asli ayahnya Jinwook, itu semua udah dia manipulasi menggunakan kepintaran memanfaatkan AI-nya dia.
Semakin panik dan semakin malu lah itu si Pak Direktur. Lalu dia didatengin sama wartawan-wartawan dan dia udah nggak bisa lagi menaruh mukanya di mana. Lalu dia langsung keluar dari sana meninggalkan acara tersebut. Terus Jinwook juga masih memiliki kejutan yang terakhir, di mana dia memutar videonya Jinwook di mana dia mengaku bahwa selama ini dia itu hanya dimanfaatkan sama Yulhee aja dan disuruh untuk berbuat jahat oleh Min Yulhee. Nah, gara-gara itu Yulhee semakin malu dan marah banget sama tunangannya. Jadi pada malam sebelumnya, Hye-in sempat menemui Woo-jin dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa Woo-jin lah yang menghilangkan nyawanya Si-eun. Cuma dia bilang pada hari itu gak ada CCTV sama sekali dan juga gak ada orang yang tahu. Jadi Min Yulhee itu hanya memanipulasi si Woo-jin aja untuk memanfaatkan dia. Jadi Hye-in itu meminta Woo-jin untuk membuat pengakuan bahwa dia dimanfaatkan sama si Yulhee. Dan untungnya Woo-jin setuju, tapi dia khawatir dengan Daun yang masih marah sama dia. Tapi Hye-in bilang tenang, bakal dia urus. Tapi ternyata Kim Hye-in alih-alih bilang untuk jangan membenci dan juga tetap memaafkan si Woo-jin, dia malah bilang kepada Daun untuk jangan pernah memaafkan Woo-jin. Nah, terus kan karena semua masalah udah selesai, jadinya Hye-in dan juga temannya meninggalkan ruangan, begitu juga dengan Baek Jena. Sementara itu, Jinwook didatengin sama ayahnya dan dimarahin habis-habisan. Tapi Jinwook udah nggak takut lagi sama ayahnya dan bilang bahwa ayahnya mendingan jadi rentenir aja deh, jangan sok-sokan jadi orang kaya. Dan ayah Jena juga kecewa banget kepada ayahnya Jinwook dan juga memutuskan kerjasama di antara mereka. So, ayah Jinwook udah bener-bener bangkrut banget dan udah kembali menjadi orang kismin. By the way, karena Yulhee itu masih di bawah umur, jadinya dia nggak mendapatkan hukuman yang setimpal lah. Tapi dia marah banget sama Hye-in dan bakal mengatakan untuk membalas dendam dan dia tidak akan menyerah gitu aja. Tapi sayangnya Kim Hye-in juga nggak peduli sama Min Yulhee. Setelah itu dia langsung dibawa pergi sama ibunya. Gak lama setelah itu datanglah Jena, Sarang dan juga temannya Hye-in dan rencananya Sarang tuh bakal mentraktir mereka atas keberhasilan mereka. Tapi Jena bilang udah gak apa-apa, kalian duluan aja karena Baek Jena pengen menyelesaikan sesuatu dan nantinya mereka bakal tahu juga apa yang sedang dia selesaikan. Setelah itu Baek Jena terlihat menghampiri ayahnya dan juga ibu tirinya, di mana Baek Jena mengatakan bahwa saham keluarga yang sempat dibeli sama keluarganya Jinwook itu udah diberikan 100% kepada Baek Jena sesuai dengan janjinya si Jinwook. Dan ternyata saham milik si pelakor juga udah diberikan sama Baek Jena karena kalau enggak ya bakal dia laporin tuh kebohongan dari si Gundik. Dan tidak lupa Baek Jena juga mengundang ibunya ke sana dan saham ibunya juga udah diberikan sama Baek Jena dan berarti dari total keseluruhan persentasenya Baek Jena adalah pemilik saham tertinggi di perusahaan ayahnya sekarang. Dan ayahnya sekarang menjadi bawahannya Baek Jena. Dan untuk si Gundik ya dia menikmati hidup lah dengan ayahnya Baek Jena. So ya rahasianya tetap tersimpan gitu aja. Dan untuk Doun dia udah janjian sama Woo-jin, di mana Woo-jin seperti biasa masih berpesta pora di klub dan didatangilah dia sama Doun. Emang gak ditunjukkan tuh apa yang dilakukan sama Doun sama dia, tapi yang pasti Doun itu balas dendam. 오빠한테 가는 거야? Terus Jinwook akhirnya berpamitan kepada Baek Jena dan hadiah terakhir Baek Jena kepada dia adalah tiket untuk VVIP bisnis pokoknya lah untuk ke Hong Kong untuk menemui ibunya di sana. Dan sebenarnya ya Jena itu pengennya kalau misalkan si Jinwook ini bekerja sama dia dan juga tetap stay gitu loh. Tapi Jinwook bilang ya dia tetap pengen bertemu sama ibunya dan belum tentu juga kapan mau balik lagi ke Korea. Dan setelah itu dia benar-benar berpamitan kepada Baek Jena. Terus bagaimana dengan Kim Hye-in? Ya, Hye-in diantarin sama Lee Sarang untuk pergi ke suatu tempat. Jadi Hye-in itu pergi ke sebuah jembatan di mana dia membuang tentang kenangannya di sekolah yang lama, di mana dia itu akhirnya akan memutuskan untuk pindah sekolah dan juga menyelesaikan sekolahnya di sekolah yang baru.
Pokoknya terlihat beban dari Hye-in tuh udah kayak lepas semua. Nah, beberapa waktu kemudian dia didatengin sama Baek Jena karena kebetulan dia kerja di kafe milik temannya. Dan Jena menyuruh Hye-in tuh kerja sama dia, tapi Hye-in menolak karena dia pengen kuliah. Terus Baek Jena terlihat menuliskan sesuatu di kertas dan membuat Hye-in itu kayak ketakutan atau kebingungan. Cuma kita nggak dikasih tahu tuh apa yang ditulis sama Baek Jena. Apakah bakal ada lanjutannya atau cuma stop di sini aja? Who knows? Oke, by the way, terima kasih sudah menyaksikan review drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review menarik lainnya. Bye-bye.